Ya, kita masih melanjutkan dialog kita pagi ini, pemirsa, dan arah untuk manuver politik dari Golkar ini kita juga sulit untuk memprediksinya ya, Mas Gun Gun. Nah, kalau kita lihat sebagai pemenang kedua ini di pemilu, Partai Golkar ini juga punya cukup suara begitu, tetapi tidak punya cukup kekuatan untuk menentukan koalisi. Ini sebenarnya seperti apa sih Anda melihatnya? Kenapa seperti ini? Ya, karena ini tentu terkait dengan deklarasi Partai Golkar. Konteksnya capres ya. Pak ARB kan capres yang pertama kali kurang lebih mendeklarasikan diri, dan tentu pasar pemilih kan akan bereaksi. Dan reaksinya sudah sampai sekarang diuji kan oleh berbagai survei dan scientific bahwa menunjukkan ARB masih jauh di bawah kandidat-kandidat yang ada. Artinya kan Partai Golkar memang mengalami kesulitan untuk bicara soal figur utama mereka, artinya ketum partai menjadi capres. Dalam konfigurasi seperti itu maka Golkar tentu harus punya base alternatif. Dan base alternatifnya saya kira bertemu dengan banyak tokoh. Karena gini, kalau kita bicara koalisi biasanya ada 3 variabel yang biasa dipakai dihitung dalam perspektif elit. Satu yang disebut dengan probabilitas perolehan suara. Bagaimana kan seseorang misalnya ketika dipasangkan atau mencari pasangan itu bisa memperoleh kira-kira ya prediksi peningkatan suara. Yang kedua adalah benefit untuk masing-masing. Betul. Misalnya seperti Golkar ketemu Gerindra atau Golkar ketemu PDIP, mana yang lebih menguntungkan Partai Golkar. Dan yang ketiga tentu adalah cost of entry, biaya pertarungan, biaya kontestasi. Ini juga sesuatu yang sering kali dihitung secara realistis. Betul. Ya, saya kira 3 variabel itu pasti akan jadi pertimbangan Partai Golkar. Nah, ini mana sih Pak yang paling kuat dari bergeningnya sendiri tadi? Probabilitas perolehan atau mungkin benefit atau cost of ininya Pak, bergeningnya begitu? Ya, semua kombinasi 3 variabel tadi. Tetapi mesti diingat, kalau cuma semata-mata mau mencalonkan saja Pak Abu Rizal Golkar, kita ketika itu bicara pertama kali sama Hanura. Hanura sama kita dekat. Jangan lupa, waktu pemilu yang lalu, pemilu presiden, itu kan Golkar bergabung dengan Hanura. Pak Yusuf Kala dengan Pak Wiranto kan. Tapi kan suara rendah sekali. Lalu bagaimana? Hanya 9%. Kalau sekarang kita mau ikut pola yang sama jadi. Nah, jadi kita berpikir dengan matang. Kalau cuma itu kita mau ambil, ujung-ujung bertarung, terus kalah ya, buat apa kita buang-buang energi kan? Nah, lalu bagaimana Pak Fadel dengan dinamika suara-suara dari DPD begitu yang tidak pro kepada ARB begitu, dengan ada banyak faksi juga di dalam Partai Golkar, ini konsensusnya akan berjalan dengan lancar atau mungkin akan mulus seperti prediksi Anda begitu? Ya, tentunya pasti ada riak-riak. Kita udah survei sekarang 22 mendukung Pak ARB, apapun juga yang beliau putuskan akan didukung. Masih yang sisa belum. Dari 33, tetapi si yang lain masih ingin dengar penjelasan ARB. Jadi saya kira ya, sebelum kita mengakhiri dialog pagi ini ya, saya menyampaikan, saya pribadi melihatnya sebagai seorang yang terlibat di politik, melihat perkembangan yang ada, kemungkinan akan terjadi tinggal 2 poros. Poros PDIP dan poros Gerindra. Dan tinggal di luar tinggal 3 partai, yaitu Golkar, kita, Demokrat dan Hanura. Kemungkinan terjadi Mas Gun Gun. Ini perkiraan saya pribadi ya. Kemungkinan kita akan ke PDIP, Demokrat akan ke Gerindra, Hanura kita akan boyong bersama-sama kita di tempat kita. Karena Hanura dekat sama kita. Ya, kita akan bicara dengan mereka, kita akan diskusi dengan mereka. Keinginan kita, Golkar ini inginnya kalau boleh koalisi atau kerjasama politik ini solid di parlemen maupun di pemerintahan. Melihat pengalaman kita yang lalu pada waktu Setgab sekarang dan pemerintahan SBY yang pertama. Tapi nampaknya ini masih berada di lingkaran kekuasaan juga ya Pak, begitu skema dari politiknya Golkar sendiri begitu ya Mas Gun Gun ya? Ya, kalau saya melihat memang peluang itu ada. Terlebih kalau koalisi pasca Pilpres. Ini disebut dengan koalisi pembentukan pemerintahan. Kalau itu Golkar jagonya lah. Pengalaman. Tetapi pra-pilpres itu belum tentu. Maksud saya agak beda pasca pilpres dan pra-pilpres. Ya, syukur-syukur tentu bagi Partai Golkar ya, dua-duanya bisa melaju berbarengan. Tetapi
ini juga masih ditentukan oleh policy dari Ibu Mega, ya kan? Terkait dengan posisi Partai Golkar dan PDI Perjuangan tentu dalam konteks tadi probabilitas perolehan suara. Karena bagaimanapun tentu ada sisi positif dan negatif ketika dua partai ini bergabung dalam konteks persepsi publik. Nah, ini tentu akan dihitung juga oleh internal PDIP. Betul. Apakah misalnya ketika Golkar masuk di awal, artinya di sebelum Pilpres, itu akan meningkatkan perolehan suara Jokowi atau sebaliknya? Nah, ini tentu sekali lagi proses yang masih sangat dinamis sampai hari Minggu. Dan itu juga harus kemudian dihormati sebagai sebuah proses atau ijtihad politik di antara para politisi. Nah, ini terakhir closing statementnya sendiri, Ya, Pak cuman Fadil. saya sambung dari Mas Gun-Gun tadi. Artinya kalau hitung-hitung politik kan ada angka matematiknya. PDIP sudah menang 44 dapil. Kita menang 21 dapil. Tentunya kan kontribusi kita pasti besar. Artinya kapal besar, gerbong besar yang masuk ke dalamnya. Kemudian kita punya bupati 200 lebih. Ketua-ketua DPRD begitu banyak dari Golkar. Jadi ini pasti akan menambah kontribusi yang besar. Tapi yang utama, yang di pikiran saya adalah bagaimana pemerintahan ke depan itu stabil, ekonomi tumbuh, dan akhirnya kita bisa membuat rakyat jadi sejahtera. Baik. Itu yang kita kehendaki ke depan. Baik, ini Mas Gun-Gun ada tanggapan lagi closing statementnya? Iya, kalau saya melihat sebetulnya koalisi dalam konteks politik Indonesia ya, karena ketiadaan pemenang dominan sejak 99 itu kan tiada pemenang dominan, maka proses konsensus politik itu biasanya melahirkan yang disebut dengan demokrasi konsensus. Tetapi kemudian lagi-lagi semua partai termasuk yang punya peluang untuk memenangi pertarungan itu harus menghitung soal posisi partai lain dalam konteks rivalitas dan kompetitor. Maksud saya seperti Pak Prabowo kan sekarang juga pasti melakukan posisi untuk terus bergerak naik, sementara Pak Jokowi kalau tidak hati-hati bisa kemudian sekarang sudah di puncak dan bisa posisi menurun seperti riset SMRC ya. Dan pasti kan juga akan ditentukan nanti perolehan suara itu dari keberadaan swing voters yang sebetulnya tidak berafiliasi ke partai manapun. Dan itu jumlahnya besar. Sehingga angka swing voter ini yang harus dihitung oleh mereka yang berkompetisi termasuk oleh PDI Perjuangan. Persepsi mereka akan sangat menentukan pilihan di injury time gitu. Kita lihat nanti dinamikanya 9 Juli mendatang begitu Pak. Dan juga semoga Rapimnas konsensusnya berjalan baik dan mengemukakan atau mungkin muncul satu nama yang akan diusung nanti begitu ya Pak. Insyaallah. Demikian dialog kita pagi ini pemirsa, kami akan kembali dengan rangkaian informasinya sesaat lagi.